Sebelum lanjut, klik subscribe-nya dulu guys, dan klik loncengnya. Semoga Allah memberikan rezeki dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Kemudian mewakili dari pengurus Asita mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir pada pagi menjelang siang ini. Kemudian ada kawan-kawan yang bertanya masalah mungkin legalitas kepengurusan. Nah, tentu saja karena ada hal-hal yang di luar pengurus ataupun pemikiran-pemikiran yang harus kita luruskan, bahwa pengurus ini secara hukum atau secara kelembagaan dan secara asosiasi itu adalah legal. Ketua Umum Adinda Pasa sedang ada kegiatan di Kota Palembang, ada kerjaan selama sebulan, jadi untuk sementara waktu roda organisasi dimandatkan kepada Wakil Ketua 1, yaitu Bapak Arif Priyono. Ya, beri aplaus dulu untuk Ketua. Nah, mudah-mudahan dengan berinya mandat Bapak Arif Priyono ini bisa membawa kita ke jalan yang terang benderang. Kita kumpul hari ini, kita rapat hari ini untuk menentukan bagaimana Asita ke depan agar bisa lebih baik dan kita bisa lebih solid. Terima kasih. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Arif saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan semua yang saya banggakan, yang saya kasihi, yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, dan ini momen yang sangat langka, momen yang sangat sulit, dan momen yang sangat membahagiakan, terutama untuk saya secara pribadi. Kita menyatukan visi misi, lalu bergandeng tangan, eratkan barisan, jangan sampai kita terpecah-pecah, karena di saat itu terjadi, insya Allah di luar sana banyak sekali orang yang ketawa-ketawa. Untuk itu kita nanti akan membuat sebuah strategi ataukah membuat inovasi yang memang akhirnya menguntungkan teman-teman Asita terutama. Salah satunya kita akan nanti membuat langkah MOU. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya, seperti Tampia mohon maaf membawa bendera sendiri. Itu udah MOU sama Polinila, tapi termasuk gagal ya Bu di situ ya. Di sini juga ini awal harapan saya, ini menjadi awal kebangkitan kita bersama, terutama nggak usah kita permasalahkan, nggak usah kita ributkan duduk di organisasi mana ya, intinya satu arah, satu tujuan, yang penting ada regulasinya bisa terjaga dan terbangun dengan baik. Saya nggak penting, yang penting buat saya adalah track. Bisa nggak ada Mas Billy, tinggal membuat sebuah komitmen. Jangan sampai kemarin saya sampaikan dengan beberapa pejabat, baik itu di Kota Bandar Lampung dan seterusnya, ya kita butuh dukungan. Saya bisa dijalankan dengan baik di posisinya masing-masing. Lalu Mas Aan nanti bisa ngasih petuah ke kami, bisa memberikan input masukan untuk kita bersama demi kemajuan Asita ke depan ya. Lalu berharap siang hari ini udah kita lepaskan dusta di antara kita ya, artinya contoh ya, ini langsung mohon maaf jangan tersinggung ya apa nanti yang saya sampaikan. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Mbak Miung sama Mas Ahmad ketemu di kantor, dan ini sudah sekian lama, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun mereka itu punya bersih tegar. Saya bersyukur alhamdulillah, ternyata memang rumahnya di Cucian itu membuat kedamaian. Biasanya kalau ribut-ribut mau istrinya mau cerai, bawa ke Cucian, insya Allah damai. Saya berharap ini masih ada beberapa teman-teman, nanti teman-teman yang merasa keki atau apapun dengan saya secara pribadi, tolong sampaikan, dan biar saya untuk memperbaiki, saya welcome ya. Mungkin itu kata pengantar saya, nanti bisa dilanjut Pak Sekretaris, jalur moderator, tolong notulin juga bisa catat, jadi pertemuan ini kompak. Assalamualaikum
Yang saya hormati teman-teman pengurus ya, ketua dan seluruh anggota Arsita, mengucapkan selamat berapat kerja ya. Kalau nggak salah rapat kerja Arsita. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan saya berterima kasih diajak ikut bersama-sama dengan teman-teman Arsita. Yang menurut saya ini adalah hal yang sangat penting ya. Hal yang sangat penting dalam rangka membangun pariwisata Lampung ke depan. Saya surprise ada rapat kerja. Insya Allah rapat kerja ini ikut bersama-sama mengikut sertakan saya dengan teman-teman dalam menyusun program kerja yang tentunya menurut saya sebagai pemerintah ini akan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus terang saja kami sangat membutuhkan dukungan teman-teman karena pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus dibangun dengan konsep pentahelix yang kita sudah sama-sama ketahui. Oleh karena itu, kalau hanya pemerintah saja yang membangun, pariwisata itu tidak mungkin akan jalan. Dan juga sebaliknya, teman-teman swasta sendiri yang berdarah-darah membangun juga tidak akan optimal. Nah, oleh karena itu, kebersamaan kita, sekali lagi saya garis bawahi kebersamaan kita, itu adalah sesuatu yang mutlak. Atau dengan kata lain, secara pribadi saya mohon dukungan teman-teman. Paling tidak, mari kita membenahi pariwisata Lampung dari hal-hal yang menurut saya mungkin hal yang sepele, tapi itu kita lupakan, yaitu koordinasi kita. Karena kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di era new normal ini pariwisata ini harus bangkit. Apapun kondisinya kita harus bangkit. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebersamaan kita. Sekali lagi saya mohon dukungan teman-teman Asita ya. Setelah rapat kerja ini ya mari kita ini berdiskusi kira-kira peran apa yang bisa kita mainkan di era new normal. Saya melihat posisi strategis teman-teman, ujung tombak bagaimana mendatangkan wisatawan kan adanya di teman-teman Asita. Ini mau tidak mau, ya memang harus seperti itu. Kita punya destinasi wisata bagus, kalau teman-teman Asita nggak mendatangkan wisatawan kan percuma. Oleh karena itu, mungkin dalam kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung, CGU Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengharapkan kita melakukan diskusi-diskusi lebih baik. Saya ulangi lagi Mas, mari kita bangun kerjasama yang intens untuk bagaimana membangun pariwisata Lampung. Dan kami dari pemerintah sangat terbuka dengan saran, masukan dan kritikan dari teman-teman Asita. Apalagi di Lampung perlu kami sampaikan bahwa kita tidak masuk dalam kategori super prioritas, kita tidak masuk dalam kategori 10 Bali, bahwa pemerintah nasional telah menetapkan kawasan Bakahuni sebagai pariwisata terintegrasi. Itu di 2021 mulai dibangun dalam pengertian pemerintah pusat ikut membangun kawasan wisata yang ada di Bakahuni. Hanya 3 kawasan wisata yang diintervensi anggarannya 2021. Pertama Labuan Bajo, kemudian di Luwu Piang ketiga Bakahuni. Jadi ini adalah satu berkah bagi kita. Kita masuk dalam kategori, kalau melihat posisi yang kita harus dibangun, maka kita masuk dalam posisi 6 besar mungkin ya.
super prioritas. Nah, ini serius. Presiden sudah menetapkan bahwa Bakahuni harus dibangun di 2021. Nah, kami melihat bahwa ini peranan kita, peranan teman-teman Asita sangat diharapkan untuk bisa bagaimana meramaikan, memajukan kawasan Bakahuni. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Asita Lampung. Mari kita bergandengan tangan membangun pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, terima kasih Pak. Mungkin konkretnya kami minta waktu dalam waktu dekat untuk bisa datang silaturahmi ke Dinas Pariwisata Pak. Siap, terbuka pintu 24 jam, malu juga nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis Pak atas waktunya. Siap. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini Asita itu terus terang secara pribadi ya, kemarin memang saya mempelopori lah secara garis besar, saya kasar juga ngomongnya kan, mempelopori untuk berontak, betul saya berontak secara pribadi atau secara apa, karena kenapa? Saya punya tanggung jawab moral terhadap teman-teman semua, mengingat latar belakang didirikannya Asita di Lampung dulu ya, di pengambilan alih dari Pak Julian Manaf kalau nggak salah itu, saya cukup terlibat. Nah kemarin ini kenapa kemudian saya ikut terlibat itu dari Pak Adi ya, Pak Bos ya, dari Pak Adi, kemudian Mbak Nisaya sempat ketemu saya, masalah ada musda Asita di Lampung. Nah, otomatis kalau udah ke arah musda itu adanya pemilihan ketua. Nah saya sempat bingung, syarat ART gini. Nah akhirnya kan otomatis ya. Ini karena banyak teman-teman pasti ada bel, Pak D siapa atau apa siapa ya, kita bukan orang sakti tapi 1, 2, 3, 4 masih punya masalah gitu lah. Nah dia bingung sosok siapa yang nanti akan saya dukung secara pribadi ya Bunda ya, Mbak Mei masih ya belum berubah ya. Nah itu siapa kan saya bingung gitu kan, bingung mau ke siapa, karena saya betul-betul waktu ngobrol sama Pak Adi sama Mbak Mei ya waktu ya yang mau nyalon, Mbak siapa ya? Mbak Nisa ya mau nyalon itu takut dua, kita milih siapa saya pun bingung, dan saya akan tetap berusaha netral karena selama ini kembali lagi saya lihat unsur manfaatnya yang masih kurang, terutama kurang dan sama sekali untuk rekan-rekan di sini mungkin tidak menyertai sama sekali untuk orang-orang overland. Sedangkan saya duduk dan otomatis itu berdiri dan hidup dari mutlak dari trip-trip overland semua, makanya ya secara tidak langsung bagaimana saya juga ikut berjuang sedikit banyak untuk mewakili teman-teman lah setidaknya, walaupun mungkin tidak minta izin gitu loh, mewakili Mas Didi, mewakili siapa tidak minta izin, tapi punya optimis saja untuk diizinkan lah mewakili banyak teman-teman untuk diadakannya acara sekarang ini gitu Pak. Ini sekarang ini untuk acara apa nih? Raker ya? Raker itu istilahnya apa itu? Rapat pengurus atau apa kan? Nah otomatis kalau rapat pengurus ya saya sebenarnya tidak layak untuk berbicara. Kalau lah untuk memberikan masukan, itu masukan ke depan saja. Untuk ke depan kita harapkan saja bagaimana Asita ini bisa bermanfaat ya, bisa bersentuhan dengan semua pihak, dengan semua travel. Ributkan kemana-mana. Akhirnya insya Allah nanti akan berakhir di bulan Maret 2021. Clear. Nah, untuk itu karena ketua juga berharap roda Asita ini bisa berjalan dengan baik dan endingnya juga indah, maksimal, makanya terjadilah reshuffle. Ya, makanya ini nanti juga terjadi reshuffle seandainya. Ini nanti kita akan susulkan sama ketua. Contoh tadi yang saya sampaikan, saya nggak mempunyai kalau nggak suka itu apa namanya? Sentimen sama Mas Jaka nggak ada. Tapi kalau seperti Litbang ini, Mas Jaka ini tidak bisa merubah polanya, roda organisasi juga akan berhenti. Kebetulan Mas Jaka selaku koordinator. Nah, main contohnya seperti Mas ya apresiasinya untuk
untuk teman-teman yang jauh ya, kita aplaus dulu lah. Seperti ya Mas Beni dari Elok Tour, terus Mas Bangkit dari Pandawa, dari Kota Gajah ya Mas ya. Lah, dari Metro dan sebagainya ya. Kalau mohon maaf kalau Bandar Jaya Mas cuma setengah jam nyampe sini ya. Nah, nggak begitu perjuangan yang begitu jauh ya kan. Nah kalau yang apresiasi yang Kota Gajah, karena nggak ada tol ya Mas ya. Nah, makanya apresiasi perlu nanti Pak Sekretaris untuk direvisi ulang. Yuk kita bersama-sama rapatkan barisan. Tadi yang sampaikan Pak Kadis luar biasa. Menyampaikan program Asita apa, silahkan diusulkan sebelum ketok palu anggaran dari provinsi, siapa tahu nanti masuk kan. Input saya lempar ke teman-teman apa yang harus kita benahi, terutama di jajaran di kepengurusan inti. Nanti disampaikan kepada sekretaris kepengurusan siapa yang kira-kira tidak bersedia, jangan dipaksa, ganti orang lain. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan Mas Bangkit, perlu jadi Mas Bangkit jadi apa itu? Ini bukan SK-nya dari ketua loh, bukan dari saya loh ya. Hukum dan advokasi. Koordinator. Keluarin jadiin koordinator. Gitu. Jadi tadi sekretaris bisikin ini kita konkret ke kepengurusan Asita. Jadi minta tolong nanti sekretaris selalu tinggal dikirim ke ketua untuk terjadi revisi yang memang pengurus yang memang tidak aktif. Memang kewajiban kita atau ketua memang mereshuffle itu haknya beliau kalau memang pengurus itu memang nggak aktif. Lah, tolong data ini nanti bisa kalau memang siang hari ini nggak clear, tolong data ini bisa dijadri, dikomunikasikan. Ya, saya berharap juga masih ada nanti di endingnya, ada bom waktu di endingnya nanti tak sampaikan. Oke, ada lagi dari teman-teman. Berapa satu kalimat aja. Ini cek satu komitmen saya ya. Siapapun travel yang sudah ada langganan sama sekolah atau kampus atau instansi diganggu travel lain hubungi saya. Tak sikat. Udah itu aja. Bagi ketua biro yang untuk melindungi kawan-kawan semua. Kalau itu mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini langsung konkret aja ya bos ya. Ini nambahin yang disampaikan dengan bidang hukum yang kalimatnya satu. Sekolah yang sudah jadi langganannya jangan diganggu. Ya kalau kalimat itu ya benar kata Bos Arif tadi. Semua mantannya Tambia. Karena waktu itu saya marketingnya Tambia sebelum Elo ada. Ya kan kira-kira gitu kan. Nah, sekarang ini bukan karena ini langganan saya, tapi kembali lagi pemangku kebijakan. Ya, begitu kepala sekolahnya ganti dari panitia sampai wakaf tetap mempertahankan satu travel, tapi kalau kepala sekolahnya minta travelnya si A tetap ganti. Jadi kita tidak bisa. Yang penting kalau kata saya harganya jangan turun, gitu aja. Ya, apalagi kalau sekarang ini Bos Arif sudah mengatakan MOU lewat Asita. Jadi kalau udah di MOU, nih siapa yang mau masuk sana bisa jadi dari Asita yang menunjuk. Misalnya kita harus setor ke Asita misalnya sekian persen, yang kesini sekian persen. Nah kita akan cari untung berapa persen kira-kira seperti itu. Nah ini yang perlu kita juga punya kepastian. Jadi nanti kita nggak tumbuh-tumbuh lah. Nah itu ya. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata Bakahuni bahwa teman-teman kita diminta untuk mengusulkan program tersebut dalam rangka menunjang program tersebut. Maka kemarin kita baru sekilas tentang rencana-rencana. Nanti harapannya setelah ini, karena itu diminta segera Pak Arif dan teman-teman sekalian. Setelah ini kita ada agenda audiensi langsung dengan Pak Kadis. Harapannya sudah membawa rencana program Asita yang diusulkan, yang kita harapkan semoga itu bisa disetujui dalam postur anggaran belanja pemerintah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung saya akan bacakan. Tadinya sudah bentuk ini ya, sudah ditandatangani oleh Pak Ketua. Cuman kita kemarin berpendapat bahwa kita akan optimalisasi berdasarkan
kedatangan teman-teman pada hari ini, sehingga kita akan lihat komitmen hari ini akan menjadi sebuah acuan dalam menyusun postur yang baru. Harapannya setelah ini teman-teman bisa kita semua bisa lebih solid kembali. Langsung saja saya akan bacakan struktur dari atas, susunan Dewan Pengurus Asita DPD Lampung. Nanti setelah ini baru kita komentari ya, atau ada posisi yang kurang tepat atau ada yang mau dirubah, kita langsung eksekusi setelah saya bacakan. Pertama, ketua kita masih, karena ketua di SK-kan berdasarkan hasil musda, jadi masih saudara kita Arijo Pasa. Kemudian wakil ketua 1 Arif Priyono, wakil ketua 2 Siti Maryama, sekretaris Ahmad Tohamudin, wakil sekretaris M. Saifullah, kemudian bendahara Ferdian Sajais, wakil bendahara Yohanes, bidang organisasi ketua Didi Darmadi, wakil 1 Ulil Amri, wakil 2 M. Syarifuddin. Saya izin dia ada urusan keluarga penting. Oke, baik. Sampai 3 kali. Ya, saya lanjutkan dulu. Bidang pendidikan SDM dan Litbang, ketuanya Jaka Priyatna, wakil 1 Jati Mantoro, wakil 2 Andi Wicaksono. Hadir nggak orang ini? Dua yang nggak hadir. Jati mana bang? Jati mana? Jati ada. Ada. Di luar. Nanti kita susun lagi setelah ini ya. Oke, bidang dana dan usaha, ketua Putu Satria Wisata, cari duit. Wakil 1 Bastian Haisa, kemudian wakil 2 Khairi. Bidang promosi wisata. Ada nggak? Tenangnya dulu, ada nggak orangnya? Nah, gitu loh. Khairi ada. Khairi ada? Nggak ada ya? Yang nggak ada Khairi. Oke, bidang promosi wisata ketuanya Pak Muji, kemudian wakil 1 Teguh Haryono, wakil 2 Mbak Desi. Bidang tata niaga tur, ketuanya Rahmat Safira, kemudian wakil 2-nya Nijar Hendri. Kemudian bidang tata niaga tiketing, ketuanya Bang Fazlis. Ada ya? Ada bang Fazlis. Masih ingat nggak cara isu tiket? Aku udah lupa. Wakil 1 Arya, wakil 2-nya Hartanto Sentosa. Ari Susilo namanya, bukan Arya. Oh, Ari Susilo. Kemudian bidang umroh dan haji, ketuanya Ahmad Al-Akran, wakilnya Mbak Mei, kemudian wakil 2-nya Pak Charles. Charlesnya mana Charlesnya? Charles nggak ada. Nggak ada ya? Kita ini lagi. Bidang humas dan antar lembaga, ketuanya Risna Elisa, wakil 1 Woro Wijayanti, wakil 2 Bamio. Bagusnya mana bagusnya? Kemudian bidang hukum, ketuanya pengacara muda berbakat kita, Bro Benny. Kemudian wakilnya Mas Bangkin dan Pak Marwan Hakim. Marwan telat dia datang. Ya, hadir. Nah, bidang kerjasama dalam dan luar negeri, ketuanya ini saya masih bacakan yang lama, Bang Adi Susanto. Ya, saya klarifikasi dulu. Untuk Bang Adi, saya sudah menemui beliau secara langsung. Saya sudah komunikasikan bahwa Bang Adi dia tidak bersedia untuk menjadi kepengurusan karena dia mungkin mau calling down dulu. Ya. Lanjut, wakilnya adalah Sulistyo Pambudi, kemudian wakil keduanya adalah Pak Toto. Pak Toto mana? Toto ada? Nggak ada tiga ini. Oke, baik. Oke, baik. Ini kita akan bahas dari yang pertama dulu. Kalau ketua tidak bisa kita otak-atik, ya, karena harus lewat musda. Ya, untuk wakil 1, wakil 2 Mas Arif, Mbak Siti Maryama, kemudian sekretaris Mas Ahmad, kemudian wakilnya saya bendahara Pak Firly dan Pak Yu wakilnya. Ada usulan? Nggak, bukan usulan. Bersedia atau tidak usulan nggak bisa diusulkan. Oke, ini ya. Kalau saya secara pribadi, jangan sampai nanti ada obrolan. Kelihatannya saya cocok untuk diatur harga itu apa? Tata niaga. Kalau saya secara pribadi ngelamar di tata niaga ini kan. Nah, nanti harapan saya kan ada wakil Mbak Lisa sama Mbak Lisa sama Bu Siti yang akan naik. Jadi kenapa
ini nanti kan berpengaruh dengan terutama teman-teman yang overline, ya kan? Overline. Jadi nanti bisa untuk ngatur ritme harganya dan sebagainya. Kira-kira nanti nggak nurut. Ini contoh kita bukan masalah. Ini untuk tahun kemarin kita nggak bisa memungkiri yang merajai di overland siapa ya? Garuda Wisata ya. Dan ini kebetulan non Asita. Luar biasa, ordernya luar biasa. Saya pun angkat topi. Dimanapun udah tetunggak di dia kan itu. Nah, harapan saya mengusulkan cara pribadi di situ. Dari ketua umum sampai terakhir pun saya bisa kalau memang ada masalahnya kita bisa mencatat untuk supaya kita bisa kesalahan seperti itu. Nanti boleh kita lanjut 1 menit, saya sudah mau pembukaan. Oke Bu. Baik ya. Terima kasih Bu. Oke Bu. Salam. Terima kasih, nanti boleh lanjut ya. Siap, boleh. Mas Turas Seno. Halo. Mas Seno dari Lampung. Siap. Ya. Oke. Salam Bu Mas Turas. Nanti akan saya bawa juga untuk hasilnya ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sedang berada di acara rapat Asita DPD Lampung ya Bang. Nah, rapat ini rapat apa sih Bang acaranya? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya selaku Wakil Ketua DPD Lampung. Ya, ini Bu Siti juga Wakil Ketua 2, Pak Puji Wakil Ketua 3, lalu Bro Ahmad ini sebagai Sekretaris, lalu Pak Yohanes selaku Bendahara, lalu Bro Benny selaku Biro Hukum, Mbak Lisa Humas. Ya, terima kasih dari Haluan Lampung. Ya. Jadi rapat pada siang hari ini kita membahas tentang koordinasi, tentang rencana pemantapan kepengurusan. Kebetulan terjadi reshuffle untuk penyegaran Asita. Tujuannya untuk Asita lebih baik ke depannya, untuk lebih maju. Lalu kita berkoordinasi supaya ke depannya pengurus ini bisa bersinergi. Hanya reshuffle aja Pak, artinya perpindahan daripada struktur yang lama ke yang baru ini orang-orangnya sama saja, cuman kita supaya lebih semuanya bisa berfungsi ya. Artinya kenapa? Karena kita perlu orang-orang yang kuat untuk kedepannya pariwisata Lampung. Mungkin dari teman lain, Pak Muji boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini rapat koordinasi, kemudian ada reshuffle seperti memang pengurus dalam rangka untuk penyegaran dan juga untuk memberikan semangat motivasi pada semua pengurus sehingga nanti kita bisa percaya kita dan lagi mungkin Pak Sekretaris di sini. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah rapat kita pada hari ini kita langsung tadi bertetap, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan Pak Ibu Ketua DPP. Tadi Ibu Ketua langsung menelpon kita, kemudian Pak Kadis Pariwisata juga mensupport kita agar kedepannya DPD Asita ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan setelah pemantapan pengurus ini, Asita Lampung menjadi salah satu asosiasi yang terus mengembangkan pariwisata di Provinsi Lampung. Terima kasih. Ya, nah di rapat kali ini mengusung tema rapatkan barisan demi wisata berjaya ya Pak. Itu kenapa diusung tema tersebut? Jadi kita menyadari bahwa kondisi saat ini hampir 5 bulan kondisi lockdown, dan bidang kami, usaha kami kebetulan terdampak langsung. Jadi tujuannya merapatkan barisan karena insya Allah kita selalu berdoa bahwa pandemi ini segera berlalu dan semua kembali normal. Dan kita nanti tidak kaget di saat kondisi normal, kondisi kita tetap solid, tetap kompak, dan melakukan kegiatan kami, usaha kami dengan baik. Itu tujuannya. Jadi tidak lain tidak bukan, jadi menyatukan yang selama ini mungkin teman-teman dengan kesibukannya masing-masing udah bercerai-berai. Sekarang kita menyatukan itu untuk Asita DPD Lampung terkhusus untuk lebih baik. Ya. Terus langkah sepak terjang ke depannya dan targetnya Pak untuk Asita ini?
Ya, dalam waktu dekat insya Allah kita minggu depan akan melakukan audiensi dengan beberapa rektor, dinas, dan instansi yang lain. Tujuannya untuk menjalin kerjasama, terkhusus untuk Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Jadi kita berharap bahwa dinas-dinas terkait sama instansi terkait mendukung Asita, membangun kerjasama ke Asita. Jadi nanti tidak ada lagi travel non Asita. Jadi harapan kita Asita menampung semua travel, ya. Tujuannya untuk regulasi harga, fasilitas pelayanannya bisa terjaga dengan baik. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak salam dari Asita langsung gitu, ciri khasnya atau apa jargonnya gitu? Ini sebenarnya yang cocok siapa? Biro siapa ya? Oke, jadi kita buat di momen ini, kita manfaatkan, kita buat ya apa ya. Oke, kita bareng-bareng 1, 2, 3 Asita yes gitu ya. Oke ya. Oke, 1, 2, 3 Asita yes. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, terima kasih.